Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya tutor Inyoman Suharmita dapat kembali menjumpai rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam mata kuliah Manajemen Pengetahuan minggu yang keempat. Nah, di minggu yang keempat ini kita akan membahas mengenai materi berbagi atau transfer pengetahuan. Jadi pada sesi keempat ini kita membahas terkait dengan aktivitas kunci manajemen pengetahuan adalah berbagi atau transfer pengetahuan. Berbagi pengetahuan tidak hanya satu arah tetapi meliputi dua arah, di mana para ahli mengatakan seperti ahli yang bernama Nonaka dan Tao Keiichi di tahun 1995 membagi proses berbagi pengetahuan menjadi 4 bagian dan juga menjelaskan mengenai hambatan dalam berbagi pengetahuan itu sendiri, kemudian karakteristik dan sumber penerima pengetahuan. Nah, setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang bagaimana berbagi atau transfer pengetahuan itu sendiri. Nah, secara khusus setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan beberapa topik. Yang pertama yaitu proses dan kendala berbagi dan transfer pengetahuan. Kemudian yang kedua, mendefinisikan berbagi dan transfer pengetahuan itu sendiri, kemudian berbagi pengetahuan di era digital, kemudian karakteristik penerima pengetahuan dan konteks saat berbagi, dan yang kelima, dilema berbagi dan proteksi pengetahuan. Nah, di sini kita bahas sedikit mengenai berbagi pengetahuan itu sendiri. Apa sih arti dari berbagi pengetahuan? Jadi definisi, proses, serta kendala berbagi dan transfer pengetahuan. Jadi berbagi pengetahuan itu dapat didefinisikan sebagai proses sukarela di mana individu atau kelompok membagikan pengetahuan mereka, baik tacit maupun eksplisit, kepada orang lain dalam organisasi agar pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan bersama. Jadi pengetahuan yang dibagi tersebut dapat dipahami, dimengerti, dan dimanfaatkan secara bersama dalam suatu organisasi. Kemudian transfer pengetahuan itu didefinisikan sebagai proses sistematis pemindahan pengetahuan dari satu bagian organisasi ke bagian lain atau dari individu ke individu lain agar pengetahuan tersebut digunakan dan diadaptasi di lingkungan baru. Jadi itu namanya transfer pengetahuan, agar pengetahuan itu bisa di sharing dari individu satu ke individu lain atau dari lingkungan organisasi satu dengan organisasi lingkungan lain dan bisa dimanfaatkan. Kemudian proses transfer dan berbagi pengetahuan dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Kemudian dari segi transfer ada sosialisasi dari pengetahuan implisit ke pengetahuan implisit. Kemudian kalau eksternalisasi dari pengetahuan implisit ke pengetahuan eksplisit. Kemudian dari kombinasi dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit. Kalau internalisasi dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan implisit. Itu tahapan proses berbagi pengetahuan. Untuk materi lain silakan rekan-rekan mahasiswa bisa mempelajari modul pokok UT Manajemen Pengetahuan modul yang kelima. Kemudian pada kesempatan ini juga saya selaku tutor, kami menekankan kepada mahasiswa untuk aktif mengikuti tugas diskusi. Jadi di sesi 4 ini ada diskusi, silakan teman-teman mengerjakan tugas tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir setiap teman-teman mengakses halaman tutorial online ini. Baik, sekian video sapaan dari saya. Tetap semangat, tetap mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tetap jaga kesehatan dan sukses untuk kita semuanya. Sampai ketemu di edisi atau minggu selanjutnya. Terima kasih.